Baik, sekarang adalah tutorial yang kedua, yaitu membuat company information ya. Jadi membuat langkah awal, setup awal untuk kasus dagang yang sudah Bu Budi upload di El Nino. Ya, kalau tadi Bu Budi kan menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas atau toolbar-toolbar yang akan digunakan di dalam Mayop versi 18 ED. Nah, sekarang kita akan membuat setup awal yang pertama kali. Karena kita baru pertama kali, maka pakainya create. Ya. Kemudian di sini itu ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hal yang nanti akan berpindah satu persatu sesuai dengan langkah yang kita ikuti, yang akan kita jalani. Di tahap pertama introduction ya kita ada di sini. Nanti begitu next, nanti akan menuju ke company information. Nah, di company information ini menuliskan nama perusahaan. Ya, ini tidak usah diisi. Kemudian ini kita isi karena ini PT titik Sinarmas. Nah, saya ingin PT Sinarmas dalam kurung nama Anda. Ya, nama Anda. Misalnya ini nama dia Budi. Nah, terserah nama kepanjangan juga boleh. Ya, Budi misalnya Budi AC. Nah, ini. Ya. Kemudian untuk alamat APN-nya nggak usah. Alamat APN itu sebetulnya nomor ini perusahaan ini. Ya. Tapi nggak usah juga nggak apa-apa. Kemudian nama alamatnya adalah Jalan Dr. Sutomo nomor 191. Ya. Jalan Dr. Sutomo nomor 191 Semarang. Jangan di enter ya. Kalau di enter nanti dia akan masuk ke tahap berikutnya. Kemudian ini diklik aja phone number-nya berarti 024 119855. Kemudian fax number-nya sorry 229897, saya salah. 229897. Kemudian fax number-nya baru 024 119855. Ya, ini pakai klik ya, jangan di enter. Kemudian email address-nya PT Sinarmas @sentrin.net.com @sentrin.net.com ya. Ini sebetulnya bisa ditulis di APN itu diisi NPWP-nya apa NPPKP, sorry. NPPKP ini, tapi kayaknya nanti belum tentu cukup. Coba aja ya. 06 387 251 sorry. 351 dia tidak mau di titik ya. 071 sorry. 251 071 000. Nah, kan nggak cukup kan namanya ya sudah nggak apa-apa. Kemudian next.
Nah, begitu next jadi account information kan, ininya berubah. Nah, current financial year adalah tahun buku dari kasus dagang yang ada di sini, yaitu tahun bukunya di sini 2014. Ya dibuat 2014. Soalnya di sini 2014. Last month of financial year. Jadi last month itu adalah bulan terakhir dari tahun buku. Kalau tahun bukunya Januari sampai Desember, maka bulan terakhir dari tahun buku adalah Desember. Kalau tahun bukunya 1 Juli sampai dengan 30 Juni, maka last month of financial year-nya adalah bulan Juni. Nah, karena PT Sinarmas ini adalah tahun bukunya Januari sampai Desember, maka last month-nya itu adalah Desember. Kemudian conversion month-nya itu adalah pada bulan yang pertama kali kita memasukkan transaksi di fasilitas Mayop. Di sini adalah bulan Desember. Ya, kan diketahui neraca saldo bulan November untuk transaksi bulan Desember. Karena nanti bisa saja Januari, bisa saja Juli gitu ya. Nah, ini kemudian number of accounting period karena kita mau memisahkan antara jurnal transaksi dengan jurnal penyesuaian dalam 1 tahun buku itu, sehingga nanti bisa dicetak neraca saldo sebelum penyesuaian dan neraca saldo sesudah penyesuaian, maka memakainya metode number of accounting period-nya adalah 13. Itu ya, ini 13, ada 12, ada 13, pakainya yang 13. Kemudian next, ya. Kemudian next, kemudian ini untuk ngecek aja, sudah betulkah financial year-nya Januari 2014 sampai di 31 Desember 2014. Coba saya lihat. Ya, betul. Nah, kemudian conversion month-nya Desember, bulan transaksinya. Ya, sudah betul. Nah, kalau sudah betul kemudian next. Nah, di sini bergeser lagi menjadi account list. Ini permintaan untuk tampilan daftar akun yang nanti akan ditampilkan di PT Sinarmas. Ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Memilih atau akan memakai salah satu daftar yang sudah daftar akun yang sudah disediakan oleh Mayop. Kita tidak. I would like to import, mau mengimport dari misalnya Excel, ya biasanya sudah ada daftar akun di Excel kemudian diimport, pakainya pilihan kedua. Itu untuk tahap awal kita juga tidak. Kita mau membuat daftar akun sendiri, yaitu I would like to build my own account list once I begin using my accounting. Jadi yang ini. Karena kita mau bikin akun sendiri. Tapi nanti tetap ada akunnya, tapi sedikit, nggak banyak. Nggak seperti pilihan pertama. Atau pilihan kedua yang lengkap, yang sudah Anda buat lebih dulu di Excel gitu ya. Kemudian next. Nah, kemudian Anda mau menyimpan ini di mana? Karena ini masih di C, kita change ke folder yang memang memuat data. Ya, foldernya Bu Budi itu di E, maka Bu Budi akan cari yang E. Ya, data. Kemudian Bu Budi punya yang namanya data Mayop. Nah, Bu Budi mau simpan di sini. Nah, misalnya ini PT Sinarmas Budi AC. Nah, ini mau saya simpan seperti ini. Punyamu terserah ya. Mau pakai yang dengan nama atau mau pakai PT Sinarmas saja juga boleh. Kemudian save.
Nah, sudah change, sudah toh? Sudah ganti, kemudian next. Oke, langsung aja ke command center. Nah, sudah selesai untuk membuat company information. Nah, untuk ngecek ya, itu bisa di setup kemudian company information. Nah, ini dicek kalau terjadi kesalahan bisa di nah ini Bu Budi salah toh AC-nya kecil harusnya besar. Bisa dibetulkan di sini ya. Kemudian yang tidak bisa dibetulkan yang ini. Jadi kalau ini itu di awal Anda salah, maka harus diulang. Ini harus dicek dari awal, karena kalau nanti Anda salahnya ketahuannya sudah di tengah-tengah transaksi, misalnya sudah di tanggal 15 Desember Anda baru ketahuan kalau ini ternyata financial year-nya salah, atau Anda mau mulai transaksi tanggal 1 Desember ternyata ketahuan salah, maka tidak bisa diganti. Harus diulang dari awal lagi. Nanti Anda membuat daftar akun lagi dan sebagainya, dan itu setengah mati. Ya. Ini pertama, ini proses pembuatan company information. Nah, tugas Anda untuk hari ini memang hanya sampai di sini, tetapi sebelumnya Bu Budi mau meralat untuk soal ya, soal yang bab berapa ya? Sebentar. Bab 1, masih bab 1, halaman 6. Maksudnya yang materi yang saya share ke kalian kan ada 3 ya. Nah, itu yang halaman 6 untuk pembelian poin D itu tolong ditambahi termin pembayaran 2 garis miring 10 net 30. Pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai utang, 2% dari jumlah pembeliannya. 2% dari jumlah pembeliannya. Ya. Kenapa ini penting? Nanti akan saya terangkan. Ada tambahan. Kemudian yang nomor 4 penjualan poin D juga sama. Di situ terakhir kata-katanya mengurangi nilai piutang, 1% dari nilai penjualannya. Dari nilai penjualannya. Paham ya? Oke. Saya kira untuk company preference cukup sampai di sini.